Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum bittaqwallah faqad fazal mu'minuna almuttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, pada hari yang istimewa ini, Sayyidul Ayyam. Allah masih menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita untuk menuju ke rumah Allah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, di mana eksistensi salat Jumat ini sendiri gunanya agar mengingatkan kaum muslimin agar senantiasa kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh, dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa pekan terakhir kita bisa melihat berita baik itu di TV, di media sosial, dan dari grup WhatsApp mungkin kita mendengarkan berbagai macam musibah yang terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa, tanah longsor, banjir, dan mungkin yang baru-baru terjadi juga adalah erupsi Gunung Merapi, dan juga dikabarkan akan ada erupsi gunung berapi lainnya di daerah Jakarta Timur, di daerah Indonesia bagian timur. Wallahu a'lam. Semua musibah-musibah yang terjadi ini mestinya sebagai seorang mukmin, mestinya sebagai seorang muslim, kita harus bijak. Kita harus melihat musibah ini sebagai tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti menjadi musibah ini sebagai ladang dosa kita. Mestinya musibah-musibah yang terjadi ini, yang terjadi di negeri kita ini, itu menjadi ladang pahala yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kejadian-kejadian yang tentunya menyedihkan bagi kita saat ini, janganlah kita saling menyalahkan. Ini pesan yang pertama yang ingin khatib sampaikan kepada khatib pribadi dan juga kepada jamaah semuanya. Jangan mudah menyalahkan. Ya, ketika orang sudah ditimpa musibah kita salahkan lagi. Itu gara-gara ini, itu gara-gara itu. Ya, ini tentunya bukan waktunya, enggak momennya. Kenapa? Karena itu tidak akan merubah keadaan. Logikanya seperti misalkan kita datang mengunjungi orang yang sedang sakit, kemudian kita salah-salahkan dia. Ini karena kamu banyak kali begadang, karena kamu banyak kali minum kopi, kuat kali merokok, dan lain sebagainya. Ini enggak mensupport dia, tapi malah membuat dia terjatuh. Maka dalam hal ini ketika musibah-musibah terjadi, hindari komentar-komentar yang malah menyudutkan, yang malah menyalahkan ya, orang-orang yang saat ini sedang, saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah. Masih melekat dalam ingatan kita di Aceh, musibah terbesar saat itu tahun 2004 ketika terjadi tsunami. Kita semua sadar bahwasanya ini mungkin salah kita. Ini salah warga Aceh yang kemana, mungkin saat itu warga Aceh diingatkan oleh Allah. Ya, maksiat-maksiat yang selama ini mungkin terus-terusan dilakukan diingatkan oleh Allah melalui peristiwa tsunami. Tapi bukan berarti kita akan menerima ketika disalahkan hal seperti itu, meskipun itu salah kita. Karena semua kejadian musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bentuk kezaliman Allah. Ya, Allah tidak pernah zalim. Tapi apa? Manusia itu sendirilah yang sebenarnya zalim. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ankabut, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Bukan Allah yang zalim, tapi mereka sendiri yang melakukan kezaliman. Sehingga Allah memberikan bukti cintanya.
Jadi musibah itu sebenarnya Allah cinta sama kita. Di dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika cinta terhadap sebuah kaum, maka Allah akan uji mereka. Ya, Allah akan uji mereka. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya sebuah balasan, sebuah pahala itu tergantung besarnya sebuah ujian. Dengan kata lain, semakin besar ujian, maka semakin besar pahala yang bisa kita dapatkan. Dan sesungguhnya Allah ketika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Nah, ini ujian ini sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Sebagaimana seorang ayah yang mungkin ayah akan menegur anaknya ketika dia lalai, ketika dia berbuat salah, dan Allah lebih cinta daripada seorang ayah kepada anaknya. Allah lebih cinta kepada sebuah kaum daripada cintanya Allah ayah pada anaknya. Ini bukti cinta Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, pada zaman Nabi pernah terjadi gempa. Zulzilatil Madinah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gempa pada masa Nabi. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuhu. Sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kalian, maka ingatlah Allah. Lihat bagaimana ketika datang musibah, apa nasihat Rasulullah? Ingatlah Allah. Yang pertama kali diingatkan adalah innallaha yasta'tibukum. Sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kalian, maka ingatlah Allah. Ini pada zaman Nabi. Pada zaman Umar radhiyallahu anhu juga pernah terjadi gempa. Ya. Zulzilatil Madinah, di Madinah juga pernah terjadi gempa fi ahdi Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, ma asra'a ma ahdathtum. Sungguh cepat apa yang telah terjadi kepada kalian. Fa in adat la akhrujanna min baini adhhurikum. Kalau sekiranya gempa ini terjadi lagi, maka saya akan keluar dari negeri ini. Karena sebuah maksiat yang dilakukan oleh umat manusia pada zaman Umar bin Khattab, ketika itu gempanya hanya sampai menggetarkan pagar, menggoyangkan pagar. Hatta istaqatis sur. Jadi gempanya cuma pagar aja goyang. Ya, pagar kan bangunan yang pondasinya nggak seperti rumah kuat. Ya, pagar itu mudah bergoyang. Ya, maka ketika itu Umar langsung introspeksi diri, menyampaikan kepada umat semuanya bahwasanya apa yang kalian lakukan ini. Ini adalah atas dasar maksiat yang telah kalian lakukan. Maka kalau sekiranya gempa itu terjadi lagi, aku akan keluar dari negeri ini. Itu sikap dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana juga kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika menganalisis gempa yang terjadi pada masa Nabi. Maka ketika itu Anas radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, tolong ceritakan kepada kami sebuah hadis mengenai gempa, mengenai zalzalah. Apa yang menyebabkan gempa? Hadisnya panjang dan diantara yang menyebabkan gempa itu Aisyah radhiyallahu anha menganalisis hanya karena 3 hal. Yang pertama karena istahalluz zina, karena mereka telah menghalalkan perzinaan. Yang kedua karena wasyaribul khumur, mereka minum minuman keras ataupun khamar. Yang ketiga adalah wadarabul ma'azif, ketika umat manusia itu sudah lalai dengan alat musik-musiknya. Maka ketika itu Allah berkata kepada bumi, faqala laha tazalzali bihim, guncangkanlah dirimu untuk mereka orang-orang yang berada di atas bumi. Fa in tabu wa naz'u, kalau mereka bertobat dan berhenti dari perbuatan mereka, maka berhentilah gempa. Fa in la hadamaha alaihi, maka Allah perintahkan untuk menghancurkan, meluluh lantakkan bumi tersebut. Itu adalah analisis dari Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ketika sebuah musibah itu terjadi, semua itu berasal dari tangan manusia. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin yang cerdas, sebagai seorang mukmin yang memikirkan negeri akhirat, hendaklah kita tidak menyalahkan terlebih dahulu, karena ini sudah jelas. Semua yang terjadi di musibah yang terjadi di dunia ini adalah ulah tangan manusia karena kezaliman yang mereka lakukan. Itu sudah jelas, tidak perlu kita perjelas lagi, kita sampaikan lagi, kita berikan komentar-komentar yang tentunya akan menyakiti umat Islam lainnya. Maka dalam hal ini sebagai seorang yang mukmin yang cerdas, kita harus bijak
menanggapi musibah yang terjadi di negara kita saat ini. Para ulama itu menyimpulkan ada setidaknya 3 hal saja yang harusnya kita pedomani, yang harusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah. Yang pertama adalah dengan memberikan bantuan. Bantuan apapun itu, dalam bentuk harta, bagi orang yang memiliki harta, bantu. Ya, ataupun mungkin tidak punya harta, bantu dengan kekuatan, mungkin bisa menjadi relawan ketika musibah terjadi, kita berangkat ke sana. Ya, ataupun mungkin yang paling level yang paling rendah dan juga memberikan dampak yang begitu luas, yaitu adalah dengan membantu mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan sebuah kesusahan bagi seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita yang membantu kesusahan yang terjadi di hari kiamat. Ini kalau kita sebagai orang yang cerdas, kita melihat, oh ini ladang pahala saya ini investasi saya untuk akhirat saya nih. Saya bantu. Ya, bantu dengan harta, dengan kekuatan, dengan tenaga ataupun dengan doa. Ya, bantu, karena ini akan menjadi investasi terbesar kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadisnya juga dilanjutkan, wa man yassara an mu'sirin kurbatan min kurabid dunya yassarallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan orang-orang yang kesusahan, maka Allah juga akan memudahkan nanti kesusahan-kesusahannya di hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah senantiasa membantu kita selama kita membantu saudara-saudara kita. Jadi kalau kita selama ini merasa kesulitan, kok susah sekali hidup ini, rasanya tidak tenang, tidak nyaman, maka bantulah saudara-saudara kita. Ya, dengan hal itu maka Allah akan membantu kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang kedua yang harus kita miliki, baik kita yang tertimpa musibah maupun kita yang mungkin saat ini tidak ditimpa musibah, adalah hendaklah kita bersabar dan ridha. Hendaklah kita bersabar dan ridha, karena dengan sabar ini seorang mukmin itu tetap bisa bersyukur meskipun dalam keadaan musibah. Karena bersyukur ketika musibah itu berat. Ya, orang yang sabar dan ketika musibah itu secara tidak langsung dia juga merasa bersyukur dengan musibah tersebut. Kenapa? Karena pola pikirnya seperti ini. Ketika orang mendapatkan musibah dan dia bersyukur, berterima kasih, itu artinya apa? Dia merasa bahwa musibah inilah bentuk Allah menghapus dosa-dosanya, dan dia bersyukur, berterima kasih, maka dia sabar. Kemudian yang kedua adalah ridha. Sebagaimana hadis yang sebelumnya saya bacakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya sebuah balasan itu sesuai dengan besarnya sebuah ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Dan dilanjutkan dalam hadis ini, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Maka barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang kecewa, dongkol, mungkin murka bahkan, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Maka sebagai seorang mukmin hendaklah kita sabar dan ridha atas segala ketetapan yang Allah berikan. Karena sejatinya semua ketetapan Allah itu ada kebaikan. Al-khair fi kulli makhtarahullah. Ada kebaikan dari setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu, takdir Allah saat ini mungkin kita diberikan miskin, diberikan kekurangan mungkin ya dalam hal harta, maka itu baik bagi kita. Bisa jadi kalau kita misalkan diberikan kekayaan, kita malah kufur dan lain sebagainya. Semua ketetapan Allah itu semuanya adalah kebaikan bagi diri kita. Maka barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya, dan barang siapa yang murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap yang ketiga yang harusnya ada pada seorang mukmin yang memikirkan akhiratnya adalah bermuhasabah diri. Kita pikirkan maksiat-maksiat apa yang selama ini kita lakukan. Kita harus merenungi, bermuhasabah, mengintrospeksi diri.
semua yang terjadi, musibah yang terjadi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Aisyah pada hadis yang telah saya sebutkan di awal tadi, Anas bertanya, "Wahai Aisyah, wahai ummul mukminin, uqubatan lahum, apakah ini merupakan hukuman bagi mereka?" Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Rahmatun wa barakatun wa mau'izatun lil mu'minin." Musibah-musibah ini adalah rahmat. Musibah ini adalah berkah. Musibah ini adalah nasihat bagi mereka orang-orang beriman. Wa nakalan wa sakhtatun lil kafirin, dan merupakan azab, merupakan teguran bagi mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita amalkan. Bagaimana ketika kita menanggapi sebuah musibah, baik itu musibah yang kecil pada keluarga kita, pada diri kita, pada masyarakat kita, dan juga musibah yang besar, maka hendaklah kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermuhasabah diri, sabar, ridha, dan memberikan bantuan semampu yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.